wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelum pengajian dimulai, mari kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diajarkan dimaksudkan oleh ahli khususnya umumnya kaum muslimin bulan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah mengabulkan doa kita. Suami mudah-mudahan suami yang saleh, kami istri mudah-mudahan istri kita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi istri yang salihah. Kami putra-putri mudah-mudahan orang kita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi putra-putri yang waladun sholihun, taat turut perintah Allah Subhanahu wa taala dan taat turut kepada orang tuanya. Apa-apa yang dicita-citakan oleh anak kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Ya, ingat kepada orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, adapun orang yang masih hidup khusus ke istrinya Pak Na yang sedang dirawat di rumah sakit siangnya, terus ibunya Pak Asif, terus Pak Haji terus Pak Edi, ya, putranya Pak Haji Misbah, putranya Pak Tata, kaum semuanya yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan, kesehatan, kesabaran, ketakwaan, akibat atas segala dosanya. Yang kita bekerja berusaha berbisnis apapun usaha kerja bisnisnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, kelancaran dan segala usaha kerja dan bisnisnya. Dan sebagai ahli pengajian, memohon meminta pada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, usia yang barokah, rezeki yang halal dan thayyibah mubarakah dan ibadah luas, berikan pada Allah selalu sehat, istiqomah, sakinah, maghfirah, taufik, hidayah, inayah yang untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segalanya, dijadikan menjadi qalbun yang salim, dijauhkan kepada qalbun yang marid dan qalbun yang baik. Mari kita teruskan ayat-ayat surat Al-Qur'anul Karim. Sekarang surat Al-A'raf surat ke-7 atau halaman 136 dimulai dari ayat 159. Sudah ketemu pada suratnya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
sifat mati menghadapi ya dimasukkan ke dalam hidung atau berbentuk wa min, bukan wa min tapi wa min qaw ya qaw mati ya qaw ya mati jangan qaw mu atau ini penyaluran kasa manja ismu betul ini ke depan wajib ya, ke depannya ada alif digeser kalimat benar ditemukan hurufnya dua belum tidak sedang ummatui didengungkan bacanya ummatui idghomi guna tapi menghadapi iya hurufnya ada 4 ya mim nun wawu dikumpulkan di dalam tempat iya mau dibacanya dimasukkan terus didengungkan ummatui yaduna billah ummatui yaduna billah bukan ummatun. Kalau ummatun ingat ummatun yaduna bil haqq ummatun masuk ke dalam kalau dia ummatun yadu mato dibajaruarkan pendek bil alif lam koma komariah alif lamnya jelas a pendek i pendek wa dibir pendek bi dibir bismillahirrahmanirrahim bila panjang luarkan ya pendek di pendek rumah toh bilun pada diri sukun wamin dan dari kaum Musa umat ya duna mereka memberi petunjuk bil haqi dengan hak benar wabihi dan dengan hak ya dilun mereka menjalankan keadilan. Artinya dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk kepada manusia dengan dasar kebenaran dan dengan itu pula mereka berlaku adil menjalankan keadilan. Tidak semua Bani Israel durhaka, ya. Tidak semua Bani Israel itu durhaka. Dan demi menjaga objektivitas dalam penilaian terhadap mereka, ayat ini menjelaskan di antara kaum Nabi Musa ada segolongan besar yang menunjukkan kepada manusia jalan yang benar sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan di kita, tidak semua orang baik, pasti ada orang tidak baik jahat. Tidak semua orang pintar, tapi ada orang. Tidak semua dari ustaz, ada yang santrinya gitu ya. Kan sama, itu kan subhanallah. Itu mengajar manusia berbuat kebajikan, menetapkan hukum di antara manusia dengan adil, tidak mengikuti hawa nafsu mereka, tidak makan makanan yang diharamkan Allah, tidak mengerjakan perbuatan yang terlarang, baik mereka itu berhadapan. Dan kaum Musa ini dijelaskan lagi dalam firman Allah di Quran surat Al-Imran ayat 113. Laisu sawaban min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yasluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun. Di antara ahli kitab ada golongan yang berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada
beberapa waktu di malam hari. Sedangkan mereka juga bersujud sholat. Ya. Jadi umat Nabi Musa zaman dahulu di antaranya ada yang lurus membaca Al-Quran, membaca Alkitab, Injil Toretnya, terus dia bersujud sholat kepada Allah. Begitu juga umat Nabi Muhammad. Ada yang selalu membaca Al-Quran. Baca Al-Quran orang. Sangapun subhanallah ya. Kita baca Al-Quran. Maksudnya malam hari ketika setelah sholat tahajud tanpa waluyo ya jadi datang di baca Al-Quran. Subhanallah ya hebat subhanallah. Dengarnya. Nah orang perlu rajin membaca Al-Quran. Karena perintahkan sholat dan membaca Al-Quran. Namun mau di alam kubur yang menerangi bulan besar. Amal orang di antara Al-Quran. Kebaik baru baca suruh baca Al-Quran itu baik. Taman udah ganggu ke orangnya. Orang masih tetap istiqomah baca Al-Quran. Pas sholat subuh baca Al-Quran. Pas sholat maghrib baca Al-Quran. Terus baca Al-Quran. Nanti yang akan menerangi di alam kubur teh baca bebarengan sorangan. Sieun di kubur. Ya sebetulnya pasti sieun. Oh betul sieun. Nah cara bahasana sieun di kubur teh. Can boga amal ya segitu sebetulnya kan gede bae bisa enak mati urang teh. Padahal ditentukan oleh Allah. Geus ada jadwalna manusia. Subhanallah. Maka dalam ayat ini dijelaskan bahwa mereka itu tidak seluruhnya sama dalam hal ingkar kepada Allah dan jahat terhadap sesama manusia. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur, ada golongan yang lurus, ada golongan melaksanakan tuntunan Nabi mereka, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul Muhammad. Hal ini dikarenakan mereka membaca ayat-ayat Allah yaitu Al-Quranul sebagian malam hari, dan mereka juga tunduk kepada Allah dengan tunduknya bersujud, yaitu tunduk dan patuh dan mendirikan sholat. Subhanallah. Kaum Nabi Musa ada yang menerima dan melaksanakan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati. Mereka itu ada 3 macam. Pertama, kaum Nabi Musa yang ada pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau setelah beliau meninggal, mereka membaca kitab Taurat lalu beriman kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan isyarat yang mereka baca dalam kitab Taurat. Yang kedua, kaum Nabi Musa benar-benar beriman kepada Nabi Muhammad SAW setelah beliau meninggal dunia. Yang ketiga, kaum Nabi Musa yang hidup dalam 2 periode, yaitu periode sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka beriman sepenuhnya kepada Nabi Musa. Setelah Nabi Muhammad SAW diutus, mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku diberi 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun dari nabi-nabi sebelumnya. Pertama, kata Nabi, aku ditolong melawan musuhku dengan ketakutan mereka sepanjang sebulan perjalanan. Tuh umat Nabi Muhammad ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh musuh aja, ketakutan musuh sepanjang sebulan perjalanan. Yang kedua, bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan suci, sehingga di mana saja seorang laki-laki dari umatku mendapati waktu sholat, hendaklah dia sholat. Gitunya, sholatnya kayak di masjid lain, gitunya. Kamu orang mau dapetin di masjid, utama. Tetapi orang kalau waktu repot ke air perjalanan, dimanapun sholat silakan. Di mobil juga boleh sholat, karena Nabi SAW pernah sholat di punggung unta. Jadi tidak memberatkan tentang agama, ya. Karena bumi ini adalah tempat bersuci, tempat bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dihalalkan harta rampasan untukku, perang rampasan halal. Ya, sebenarnya. Yang keempat, para nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya, sedangkan aku, kata Rasul, diutus untuk seluruh manusia. Ya, Rasulullah, Nabi Musa diutus untuk kaumnya Nabi Musa. Nabi Ibrahim untuk Nabi Ibrahim, tetapi Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia, ya, sampai ke kita kan.
perjalanan atau jauh jarak antara kita dengan Nabi Muhammad 14 abad yang lalu. Sampai kepada kita bisa melaksanakan perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, aku diberikan hak syafaat. Nah, nanti di hari kiamat itu yang memberikan syafaat yaitu Nabi Muhammad SAW. Banyaklah baca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masuk baca sholawat. Coba perbanyak supaya mendapatkan syafaat di hari kiamat. Perbanyaklah baca sholawat. Doa RT mau baca syafaat bisa baca syafaat, baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kurangnya daripada ngalamun, baca sholawat. Nah, kalau ada di bulan sebentar lagi bulan Muharram Hijriah salah satu besok insya Allah ya. Subhanallah, perbanyaklah baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di samping sholat juga membaca sholawat. Ini di ayat akhir dan ayat awal. Asal itu gitu ya. Kembali ke Al-Quran lagi. Wa min qaumi Musa Sadaqah